Wabarakatuh. Nama saya Bambang Sigit Prakoso. NIM saya 1115101-297. Saya jurusan Teknik Informatika. Halo, saya Arif, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 11141011193. Nah, di sini pertama saya akan membuka dengan bisnis proses. Apa itu bisnis proses? Nah, di sini kebetulan saya punya aplikasi yang namanya lombalomba.com, itu berbasis web. Bisnis prosesnya adalah sebagai berikut. Ini EO, user dan admin. Ada 3 pelaku. Di EO mendaftar, lalu memasukkan data lomba. Nah, dari data lomba ini dicek validasi oleh admin. Jika valid, maka akan langsung diposting. Nah, jika tidak, akan diulangi di memasukkan data lomba. Nah, kembali ke diposting. Setelah diposting, kita melihat info lomba. Kita sebagai usernya di sini. Setelah itu, jika kita ingin memberi komentar, user bisa memberi komentar terhadap lomba tersebut atau admin. Nah, setelah itu proses akan diakhiri. Itu bisnis proses. Ini kelas diagramnya. Dari kelas diagram ada menu admin, login admin, menu aplikasi, kontak kami, kontak EO, login EO, menu EO, dan pengunjung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, di sini pusatnya adalah menu admin dengan isinya manajemen menu dan manajemen user. Nah, di dalamnya kita dapat mengisi, mengubah atau menghapus apa itu manajemen user dan manajemen menu user. Nah, di login admin ini ada username, password, sama membuat, mengedit, dan cek. Menu aplikasi, home, lomba, kategori, dan kontak kami. Kontak kami di sini ada kritik dan saran. Lalu ada kontak EO, sama dengan kontak kami, kritik dan saran. Bedanya, kontak EO itu untuk mengontak ke EO-nya. Jadi kritik dan sarannya nanti ditujukan ke EO. Kalau kontak kami itu ke admin. Gitu. Itu dari user. Nah, dari sini login EO sama seperti admin. Sama seperti admin, login EO ini isinya username dan password khusus untuk EO dan ditujukan ke menu EO, manajemen berita dan manajemen user. Jadi nanti ada 2 menu, admin dan EO, sebagai dashboardnya, dashboard admin dan dashboard EO. Gitu. Itu kelas diagram. Saya di sini akan menjelaskan activity diagram admin. Ini bagian dari activity diagram admin. Pertama, admin melakukan login. Setelah itu, web aplikasi meminta data yang diloginkan tadi. Setelah itu dieksekusi oleh database. Web aplikasi menampilkan halaman admin yang sudah dieksekusi oleh database. Lalu admin mengelola data yang ditampilkan oleh web aplikasi tadi. Setelah itu, web aplikasi meminta lagi data yang sudah dikelola
Lalu database mengeksekusi data yang diminta oleh web aplikasi. Setelah dieksekusi, logout, selesai. Ini bagian dari activity diagram EO. Pertama, EO melakukan login, lalu web aplikasi meminta data yang sudah diloginkan. Setelah itu database mengeksekusi data yang diminta. Lalu web aplikasi menampilkan halaman EO. Setelah itu EO mengupdate data lomba. Lalu web aplikasi meminta data yang sudah diupdate tadi dan dieksekusi oleh database. Setelah itu web aplikasi menampilkan update data lomba tadi yang sudah dieksekusi, lalu logout, kemudian selesai. Ini adalah bagian dari activity diagram user. Pertama, user memilih menu website. Setelah itu web aplikasi meminta, lalu database mengeksekusi data yang diminta oleh web aplikasi. Setelah itu web aplikasi menampilkan halaman web yang sudah dieksekusi oleh database. Lalu user mencari berita. Setelah itu web aplikasi meminta lagi dan dieksekusi oleh database. Setelah itu web aplikasi menampilkan berita yang sudah dieksekusi oleh database. Lalu user bisa melihat berita. Setelah itu user memberikan komentar dan setelah itu user logout. Selesai. Ini adalah use case. Di sini ada admin. Admin bisa login dan admin juga bisa mengelola data, mengupdate berita, dan mengakses website. EO, di sini ada EO. EO bisa login, bisa mengupdate berita, mengakses website, dan memberikan kritik dan saran. Di sini juga ada user. User hanya bisa mengakses website dan memberikan kritik dan saran. Ya. Nah, di sequence diagram ada 3 sequence diagram, yaitu admin, user, dan EO. Nah, pertama kita jelaskan di admin dulu. Admin. Di sini admin ada 5 menu: admin, form login, halaman admin, halaman web, dan database. Nah, pertama admin. Di sini admin menuju ke form login. Ini ada prosesnya, yaitu menampilkan form login. Dari form login ini kita mengisi username, password yang ada di halaman admin. Selanjutnya terkirim di dalam halaman admin, lalu divalidasi. Nah, jika terjadi kesalahan akan diulangi. Jika tidak, akan dilanjutkan ke masuk halaman admin ini. Nah, di situ dicek data login sukses atau tidak. Nah, kalau sukses, langsung admin bisa mengelola data ini. Nah, data itu tersebut ada di database. Jika sudah dikelola, kalau admin ingin kembali ke halaman utama, admin bisa melakukan itu. Lalu setelah itu admin bisa logout. Nah, proses ini dapat dilakukan berkali-kali selama admin ingin mengelola data yang ada di halaman admin tersebut. Sequence diagram EO seperti sequence diagram admin yang tadi. EO, form login, halaman EO, halaman admin, dan database atau. Nah, seperti admin tadi, EO menampilkan form login, lalu mengisi username dan password. Nah, di sini
akan dicek validasi datanya. Jika yang diinputkan benar, maka data akan langsung disukseskan. Jika tidak, akan kembali mengisi username dan password. Nah, di sini cek data login itu gunanya untuk mengecek apakah data username dan passwordnya itu benar. Nah, jika sukses, EO dapat mengelola data berita lomba yang akan dimasukkannya ke dalam halaman web. Nah, di situ dikelola di halaman EO seperti dashboard admin lah, mirip. Nah, selanjutnya jika sudah diinputkan, maka data akan ditampung ke database. Lalu jika ingin mengecek, kembali ke halaman web. Setelah itu proses dapat dilakukan berkali-kali. Seperti itu sequence diagram EO. Selanjutnya sequence diagram user. Kita buka dulu. Ini cari lagi. Nah, di sini user atau pengunjung. Kalau sequence diagram user itu lebih sederhana ya. Halnya apa? Di user di sini kita nggak ada kelola data atau input berita lomba. Yang ada cuma di sini akses halaman utama, lalu data diakses di halaman utama. Nah, data diakses itu diambil dari database di sini. Nah, jika ditemukan, maka halaman akan ditampilkan. Setelah itu, user dapat melihat berita lomba yang dia mau. Nah, setelah user melihat, jika user ingin memberi komentar, maka user dapat memberikan komentar kepada EO ataupun kepada admin. Nah, komentar tersebut akan ditampung di dalam database ini. Akhirnya video yang kita bikin dengan susah payah bertahun-tahun, nggak cuma 2 hari, itu pun sama bikin coret-coretannya ini baru bikin tadi pagi. Ini dan kebanyakan sumpah ini bikinnya susah banget. Nah, sekian dulu video dari kami. Mungkin kalau pengen bikin lagi ya kami bikin. Itu aja dari saya, Arif, dan ini Sigit. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.